Oke, silakan. Silakan Dinda, kalau mau bertanya silakan. Oke, silakan. Karena sudah on cam silakan. Silakan Dinda, Peter. kalau mau bertanya silakan. Karena sudah Halo. on cam silakan. John Peter. Ya, silakan. Halo. Kalau mau bertanya silakan. Ya. Ini bosku. Ya, silakan. Kalau mau bertanya silakan. Ini kan tema tadi. Kayak tema aja. Aku ini Yesus kawin. Kan itu tadi tema sampean. ngelek aku ya. Tema sampean tadi kan ini Yesus kawin. Kenapa? Kenapa temanya? Kenapa sampean buat Kenapa? seperti itu? Karena Yesus gak ada kawin, Pak. Sekarang kita baca ya. Oke. Sekarang kita baca ya. Ya, sekarang kita buka datanya ya. Kita mulai dari kitab Yohanes 12 Nah, sekarang nomor kita 3. buka datanya ya. 12 nomor 3. Ya, apa isinya, Komandan? Ya, Yohanes 12 Ya, nomor Yohanes 3. Ya. 12 nomor 3. Nah. Ini. Yang isinya, maka Maria mengambil setengah Maka kaki Maria minyak narwastu mengambil murni setengah yang kaki mahal minyak harganya, narwastu murni lalu yang mahal meminyaki harganya, kaki Yesus lalu dan menyekanya dengan meminyaki rambutnya, kaki Yesus dan dan bau minyak menyekanya dengan semerbak di rambutnya, seluruh rumah itu. dan bau minyak Di semerbak dalam di seluruh Yohanes rumah itu. 12:3 dikisahkan, Di dalam Yohanes ketika Maria 12:3 Magdalena dikisahkan itu ketika membasuh Maria kaki dan juga rambutnya Magdalena Yesus dengan itu minyak mahal, membasuh yaitu minyak kaki dan narwastu. juga rambutnya Yesus dengan Nah, minyak mahal yaitu minyak narwastu. ternyata tidak seorang wanita dalam tradisi Yahudi meminyaki rambut dan juga wajah dan juga kaki seorang laki-laki ya di dalam tradisi Yahudi dengan minyak narwastu atau minyak mahal itu adalah sebuah tradisi pernikahan, ritual pernikahannya, dan ini janji datanya, suci saya dalam tunjukkan ya, pernikahannya. bentar. Dan ini datanya, saya tunjukkan ya, bentar. Ini darahnya. Ini darahnya. Bentar ya. Penggunaan dalam upacara Bentar ya. pernikahan. Penggunaan dalam Meskipun upacara tidak wajib, pernikahan. beberapa pasangan Meskipun mungkin tidak memilih wajib, untuk menggunakan beberapa minyak pasangan mungkin memilih narwastu untuk dalam menggunakan ritual minyak pernikahan. narwastu dalam ritual Misalnya, pernikahan. Misalnya, meminyaki tangan atau kepala meminyaki pengantin tangan sebagai atau simbol kepala penyucian dari pengantin sebagai simbol penyucian dari dari pemberkatan. dari Beberapa keluarga dari juga pemberkatan. mungkin memiliki tradisi Beberapa keluarga menggunakan juga minyak mungkin narwastu memiliki yang tradisi diwariskan menggunakan minyak sebagai narwastu bagian yang dalam diwariskan pernikahan. sebagai bagian dalam pernikahan. Ternyata setelah kita membuka artikel Setelah tentang kita perkawinan atau membuka pernikahan artikel tradisi Yahudi, tentang perkawinan atau sebelum pernikahan tradisi pernikahan itu Yahudi terjadi, ya ada ritual sebelum pernikahan pada saat itu terjadi pernikahan, ada di ritual mana seorang wanita pada saat pernikahan menggunakan di minyak mana narwastu seorang meskipun wanita tidak wajib, ya. menggunakan Artikel minyak mengatakan narwastu dalam tradisi meskipun Yahudi tidak wajib ya. hukumnya Artikel tidak wajib. mengatakan dalam tradisi Yahudi tidak wajib. itu hukumnya tidak wajib. Dia meminyaki tidak wajib, kaki dan ya. juga rambut dari pengantin Dia laki-laki meminyaki dengan minyak kaki narwastu. dan juga rambut dari pengantin laki-laki dengan minyak narwastu. Bentar ya. Sekarang silakan Dinda. Ya, silakan ditanggapi. Enggak, handphonenya ini sekalian pakai apa? WA. Silakan ditanggapi. Enggak, handphonenya ini Silakan sekalian ditanggapi pakai dulu, Dinda. apa WA? Silakan ditanggapi dulu, Dinda. Oke. Ya gini, Bre. Waktu tadi sampean sampaikan itu masalah meminyaki kaki Yesus itu adalah Maria. Itu waktu perjamuan, Pak. Waktu perjamuan. Nah, ketika ada perjamuan, itu memang tradisi untuk
mengurapi kaki Yesus dan menyeka rambutnya. Nah, itu aja itu Pak. Kalau nggak salah ya, saya nggak bawa kitab, kalau nggak salah itu di Selanjutnya Kanaan. saya kasih data Ya. di mana Yesus Selanjutnya saya kasih data di mana Yesus memanggil seorang wanita dengan sebutan istri. Ini data yang berikutnya. Yesus memanggil seorang wanita dengan sebutan Yesus istri memanggil atau gunai. seorang wanita dengan sebutan istri Ini atau tertulis dalam gunai. Yohanes 2 nomor 4. Dalam Yohanes 2 nomor 4 dibaca data juga. Dalam Yohanes 2 nomor 4 ini baca datanya Dinda. Coba bacakan dulu Dinda. Nah, saya besarkan ya biar nampak ya. Saya besarkan ya biar nampak ya. Ya. Hanya saja Yohanes terjemahan 2 LA nomor itu 4. nggak jujur. Hanya saja terjemahan LA itu nggak Kata Yesus jujur. kepadanya, mau apakah engkau Kata daripadaku? Yesus kepadanya, Ibu. mau Di sini apakah engkau tertulisnya daripadaku? Saatku Ibu. belum tiba. Di sini tertulisnya ibu. Sementara di dalam Saatku original belum teksnya, tiba. Sementara di Ya. dalam original mau teksnya, ya, di dalam ya, TL, mau ya, di terjemahan dalam lama, maka kata Yesus TL, kepadanya, ya, hai terjemahan lama. perempuan. maka kata Yesus Kita buka di sini kepadanya, ya, hai kata hai perempuan. perempuan di sini. Kita buka di sini ya, Nah, hai perempuan, tertulisnya kata hai kata- perempuan di sini. Nah, tertulisnya saya kata, besarkan Tertulisnya di sini Ntar kata, saya besarkan lagi ya. Tertulisnya Gunai. di sini kata, Dinda, tengok Dinda, abangnya Dinda. Gunai. Dinda, tengok Dinda, abangnya Dinda. Dinda, di sini tertulisnya kata gunai. Gunai Dinda, itu di sini tertulisnya kata gunai. bahasa Indonesianya Gunai adalah itu bahasa Indonesianya adalah istri. gunai itu bahasa Indonesianya istri. Kalau Dinda nggak Gunai percaya, itu bahasa kita Indonesianya translate. istri. Ya, Kalau Dinda nggak Kita percaya, buka kita translate translate. Yunani. Ya, translate. kita buka translate Yunani. Ya, Indonesia Yunani. Translate Indonesia ya, Yunani. Indonesia Kita ketik di sini Yunani. kata Indonesia istri. Yunani. Kita ketik di sini kata Tertulisnya kata istri. jamaknya apa di sini? Tertulisnya kata Tunggalnya jamaknya apa sini? Gunaika. Tunggalnya Gunaika. Ternyata di dalam Yohanes 2 nomor Ternyata 4, di Yesus dalam memanggil Yohanes seorang 2 nomor wanita dengan 4 sebutan istri. Yesus memanggil seorang wanita dengan Siapa sebutan istrinya? istri. Maria Magdalena yang tertulis Siapa dalam istrinya? Yohanes 12 Maria nomor 3. Magdalena yang tertulis dalam Yohanes 12 nomor 3. Gini Bre. Pada waktu itu ada perempuan itu pendarahan 10 tahun. Nah, ketika lewat Yesus melintasi daerah itu, dia berseru, perempuan itu berseru dan dia memanggil. Jadi Yesus berkata, hendak apa engkau? Makanya Yesus mengatakan seperti itu. Hendak apa engkau ibu? Nah itu. Jadi perempuan itu mengatakan itu, asalku jamaah saja jubahmu, aku akan sembuh. Dan Yesus mengatakan, menyelamatkan engkau. Jadi itu artinya itu Pak. Ya, Ini gue buka lagi datanya Dinda ya. Gue buka itu lagi masalah datanya. perempuan Ini tadi kita yaitu buka lagi yang datang datanya, kepada ya. Yesus. Yohanes Bukan 2 nomor masalah ini kita 4. buka lagi Apakah itu datanya adalah ya. wanita 10 tahun? Yohanes 2 yang nomor minta 4. bantuan pada Apakah itu Yesus? adalah wanita Kita 10 tengok. tahun yang minta Ya, bantuan pada Yesus? Kita tengok. Ya, Perkawinan ceritanya. di Kanaan, di Kana. Jadi Perkawinan di dalam Kanaan, kitab di Yohanes Kana. 2 itu. Jadi Dinda, dalam kitab Yohanes 2 itu kisah Di mana yang dia merubah mukjizat air pertamanya menjadi Yesus. anggur. Di Pada mana dia masa merubah itu, air dengar menjadi dulu, Dinda. anggur. Pada Benar. masa Pada itu, masa itu, yang dengar dulu, mereka Dinda. kehabisan anggur. Pada masa Dan itu, meminta Yesus ya untuk mereka membuat kehabisan anggur. Kenapa Anda Dan katakan meminta wanita 10 Yesus tahun untuk membuat pendarahan? anggur. Tidak. Kenapa Anda katakan wanita 10 tahun pendarahan? Yohanes 2 itu tidak bercerita tentang itu. Enggak, ini loh yang Yohanes 2 itu tidak bercerita beda. tentang Yang itu. tadi yang perempuan katakan itu kan waktu perempuan datang kepadanya itu kan beda. Ini kan Iya, jadi ini di kenapa Anda pernikahan. katakan Ini benar yang ada ini wanita di 10 pernikahan tahun ini ada pendarahan? Iya, yang jadi kenapa Anda katakan ada wanita 10 tahun pendarahan? Makanya saya bilang berkali-kali. Maafin Dinda Saya ya. bilang berkali-kali. Maafin di Dinda ya. Kalian masih Kristen karena kalian nggak tahu Bible kalian. Karena kan nggak percaya di Tuhan. Karena kalian nggak percaya Bible kalian. Dia nggak bawa Alkitab. Jadi semua Alkitab ini ada perikop. Jadi perikop itu harus dibaca apa perikopnya sehingga nanti ke bawah kita tahu paham. Ya udah perikopnya dalam Yohanes 2 itu perkawinan wanita di Kana. Nah, kalau itu Pesta perikopnya, perkawinan pada saat itu kalau itu Dinda perikopnya gitu. benar perkawinan di Kana, berarti benar-benar Yesus di situ mengadakan mujizat yaitu
air menjadi anggur. Itu benar itu. Iya, yang meminta dia untuk melakukan mukjizat itu adalah istrinya. Karena dia berkata, mau apakah engkau denganku istri, katanya. Dalam original teksnya itu tertulis kata gunai. Sementara nih ya, habis itu anggur. bahasa Yunaninya ibu adalah litera, bukan gunai. Enggak, persoalannya gini loh Dinda sekarang. Gini Dinda, Yesus ini kan laki-laki, iya kan? Yesus laki-laki bukan Dinda John Peter? Yesus ini laki-laki bukan? Kenapa kamu patah hati? Kenapa cemburu, Dinda? Yang jadi pertanyaan, ketika Yesus kawin, kenapa kamu patah hati? Kenapa cemburu, Dinda? Kamu kenapa cemburu kalau Yesus itu kawin? Kenapa? Ada itu kawin bre, itulah kawin bre. Hah? Enggak kok cemburu gitu loh. Pesannya kenapa nggak terima? Data di Bible pun menunjukkan bahwasannya itu kawin nggak terima kamu gitu loh. Aneh. Oh, Assalamualaikum Bang Paro dan Bang Dio. Bang Paro, masalahnya gimana dia nggak cemburu? Dia dipoligami lah nanti pas perkawinan anak domba. Gimana sih kok Bang Paro? Dia nggak terima dipoligami. Kami nggak ada istilah poligami. Kami nggak ada istilah poligami. Iya Bang Dio. Bang John Peter, aku cuman tambahin sedikit aja. Tadi kan abang bilang harus lihat perikop, betul? Iya. Berarti kalau kita lihat perikop, kita sudah bisa paham dari judul perikop itu. Iya. Oke, coba abang lihat ini. Apa Matius 12? Apa Matius 12? Apa Bang itu perikopnya? Saya nggak terlalu kecil, nggak bisa baca. Masa kecil Bang? Ini perikopnya Yesus hamba Tuhan. Nah, terus Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ali Aliatas. Perikopnya itu judulnya Yesus hamba Tuhan. Ya. Berarti Yesus bukan Tuhan. Maksudnya bukan Tuhan bagaimana maksudnya? Karena abang bilang tadi dari perikop itu kita bisa baca, kita bisa tahu. Nah di sini tertulis perikopnya Yesus itu hamba Tuhan, Matius 12. Itu kan yang dituliskan itu kan ya para nabi-nabi dan rasul-rasul menuliskan itu. Iya, Yesus tertulis Yesus hamba Tuhan. Berarti Yesus bukan Tuhan. Itu Tuhan. Lah, jelas-jelas tertulis ini loh, Yesus hamba Tuhan. Cumananya Bang ini? Begini Pak. Macam saya, ya kalau berdoa kepada Tuhan kami sebut semua itu, macam saya ya. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, ialah Tuhan Yesus Kristus Allah kami sang pencipta. Itu sudah jelas Pak. Artinya di situ jangan nanti Bapak sebut aku itu nggak tanya itu loh abang. Lima Tuhan hamba Tuhan. Kami seperti itu Pak. Bukan itu yang kutanya. Aduh, lama-lama kau ketindis kontainer pula kau di galangan kapal situ ya. Kau tengoklah judulnya itu. Yesus itu hamba Tuhan, berarti dia bukan Tuhan abangku. Abang di Batamek kan? Tahu aku Batamek itu. Abang di Batamek kan? Tahu aku di Batamek itu. Baca aja lah logonya. Enggak, kita kerja proyek dulu kita. Masang kapal. Iya, makanya aku bilang kalau abang bilang perikop tadi, kalau abang bilang perikop itu mentok abang di perikop ya, itu Matius 12 itu. Kalau abang bilang perikop, Ya, kalau abang bilang perikop begini, berarti kalau kita tidak menginginkan apapun, ya beda apanya, esensinya jadinya. Kecuali apanya yang beda? Apanya yang beda? Kan abang tadi bilang aku cuma menambahkan itu aja. Abang mau lari ke perikop pun ada perikop yang menyebutkan Yesus adalah hamba Tuhan. Betul.
Lanjutlah Bang Faruk. Kasihan kali abang ini, udah mau nangis ku tengok. Abang. Enggak, coba silakan dijawab loh di John Peter. Enggak, coba silakan dijawab loh di John Peter. Ketika kita bisa tunjukkan data dan juga kenyataan bahwasanya Yesus itu kawin. Ya, kenapa Anda nggak terima gitu loh? Kenapa? Nggak, jujur aja, mana tahu kami bisa menenangkan kamu untuk menerima keadaan gitu loh. Mana tahu kamu patah hati gitu loh. Tentang Yesus kawin di situ di mana? Tapi kalau dia datang ke pesta perkawinan itu ada, itu di Kanaan. Loh, saya kan udah tunjukkan datanya dalam Yohanes 12 nomor 3 di mana terjadi ritual ketika Maria Magdalena membasuh kaki dan juga kepala Yesus dengan minyak narwastu. Maria. Saya tunjukkan data artikelnya. Tradisi perkawinan pada masa itu, ya, meskipun hukumnya tidak wajib, di mana seorang wanita membasuh kaki dan juga kepala dari pengantin laki-lakinya dengan minyak narwastu. Kejadiannya itu sama gitu loh. Bahwasanya kejadian itu keadaan pada saat di dalam Yohanes 12 nomor 3 itu merupakan ritual pernikahan. Dan ketika kita buka Yohanes 2 nomor 4 dalam original teksnya, Yesus pun memanggil seorang wanita dengan sebutan gunai, yang artinya istri. Iya, dalam perjamuan itu saya tahu dalam perjamuan itu Yesus memanggil seorang wanita istri. Kan nggak mungkin gini loh, Dinda John Peter. Ada seorang wanita yang bukan istrimu, tapi kau panggil istriku, marah kan? Nah, ini Yesus kepada wanita yang meminta dia untuk menjadikan air menjadi anggur, dia memanggil dengan sebutan istri, dan wanita itu tidak marah. Gitu loh. Kalau bukan istri dia, kan di ayat selanjutnya nomor 5, 6 sampai dengan nomor 7, harusnya perempuan itu marah, kan ini tidak marah. Mau apakah engkau dengan aku, wahai gunai, kata dia. Wahai istriku, kata dia. Hah? Hendak apa kau datang kepada kan itu disebut Yesus. Iya, di dalam Yohanes 2 nomor 4 kan, hendak apakah engkau denganku, wahai gunai, istriku, masaku belum tiba, kata dia. Lalu dia selanjutnya dia ceritakan bahwasanya mereka kehabisan anggur. Gitu loh. Lalu terjadilah mujizat pertamanya Yesus, itu menjadikan air menjadi anggur. Cuman yang jadi pertanyaan, ketika kita menunjukkan data yang konkret tentang pernikahannya Yesus, kenapa kamu nggak terima? Di mana ada data Yesus nikah, Pak? Nggak ada. Oh, berarti Bibelmu salah. Apa yang tertulis dalam Bibel kalian, Yohanes 12 nomor 3, Yohanes 2 nomor 4 itu salah. Nggak ada, bosku, tertulis di Alkitab manapun di Bibel kamu itu, di ayat-ayat mana Yesus itu. Ini loh, Dinda. Makanya saya bilang, kalian itu masih Kristen karena kalian membantah Bibel. Buka dulu, Bre. Ini. Yohanes kah, Markus kah, Lukas kah, di Injil mana? Ini Yohanes 2 nomor 4. Mana, Bos? Yohanes 2 nomor 4 ini. Nih. Yohanes 2 nomor 4. Saya cek dulu ya. Yohanes 2 nomor 4. Dah. Ini dalam terjemahan lamanya nih, kita buka ini. Kata Yesus, maka kata Yesus kepadanya, hai perempuan. Kata Yesus, maka kata Yesus kepadanya, hai perempuan. Di original, di terjemahannya tertulisnya hai perempuan. Apakah yang kena mengenai hal ini, mengenai di antara aku dengan engkau, kata dia. Saatku belum tiba, belum sampai, kata dia. Udah, kita buka di sini kata hai perempuan. Dalam original teksnya tertulis kata gunai, yang artinya istrinya, beristrikan istri. Dan memang di dalam bentar ya, kita buka lagi nih. Ketika kita buka translate saja, nih kita translate ya.
Indonesia Yunani, ya. Yunani Indonesia lah. Tadi kan Gunai kan, biar jelas. Kita buka Yunani Indonesia. Yunani Indonesia. Kita tulis kata Gunai. Indonesia. Ini Indonesia Yunani. Indonesia. Ini Indonesia Yunani. Kita ketik istri ya. Istri. Tertulisnya kata kabur. Kata Gunaika. Gunai itu artinya istri. Sementara perempuan tertulisnya perempuan. Harusnya tertulisnya Geia. Hai perempuan, harusnya tertulisnya Geia Saukoritsi. Jadi, Dinda, tengok sini. Dinda John Peter. Baru aku khawatir dia udah ketindis kontainer itu, ketimpa kontainer dia. Iya, kenapa kalian nggak terima Yesus kawin? Lucu kalian. Orang dia udah dewasa kok, laki-laki normal, wajar lah. Kok nggak terima kalian? Aneh memang kalian. John Peter, tap-tap layar teman-teman ya. Nanti setelah ini kita akan naikkan satu-satu orang ya untuk mendapatkan madu gratis dari Bang Erwan Syalubis, teman-teman. Malah rungkaknya. Betul-betul terjun dia Bang Rizalah. Bener kan? Bang Paro izin. Nggak cair drog. Masya Allah, sukron Bang Fuad yang ada di YouTube. Sukron Abang dah. Masya Allah. $9 sukron, luar biasa. Semangat terus. Esti Nagana di YouTube. Ngambek Bang Paro. Jumat berkah. Bang Fuad, thank you. Tadi kan sampean bilang dari Yohanes 2 ayat 4. Benar kan? Nah, itu kan ada ibu-ibu datang ke situ jumpa Yesus. Yesus berkata, "Apa engkau ibu?" Kan di situ. Bukan ibu pula. Kan ada di situ, Pak. Bukan ibu Dinda, tapi hai perempuan. Ada Kalau ibu nggak cocok ke originalnya. Bahasa Yunaninya ibu itu mitera. Di situ tertulisnya kata gunai. Gitu kita loh. di situ kan membaca di Alkitab, Pak. Kan jelas di situ hendak apa engkau ibu? Ya, Jelas di situ. Kan pertanyaannya. Buka di dalam sabda. Ya, setelah aku buka di dalam sabda kitab, dalam original teksnya, kata ibu itu tertulisnya kata apa? Ditujukan pada perempuan. Di original teksnya bahasa Yunaninya tertulisnya kata apa? Enggak, Kak, di original teksnya. Iya, ditujukan kepada perempuan. Enggak, Kak, di original teksnya mana ada bahasa Yunani perempuan ya enggak ada. Di dalam original teksnya perempuan. Di dalam original teksnya tertulisnya kata gunai. Gunai itu ya artinya istri. Lagi ya. Cuman gini, kenapa kau berupaya membantah kalau Yesus itu kawin, John Peter? Kenapa rupanya kalau Yesus kawin, kenapa rupanya kok dikawin? Iya. Hanya aku bilang, kalau sebelum kita imani apapun, kita akan nggak sejalan gitu. Itu namanya pelongoran. Kalau diimani dulu baru gunakan akal, itu pelongoran. Sama halnya andaikan kamu mau beli mobil. Beli dulu mobilnya baru kau tanya-tanya apa plus minus mobilnya gitu. Masa kau beli dulu mobilnya, nanti kau beli mobilnya kau buka kapnya nggak ada mesinnya. Kayak gitu lah, dikaji dulu, dilihat dulu plus minus mobil itu baru dibeli. Bukan langsung dibeli gitu loh.
Cuman yang menjadi pertanyaannya gini loh John Peter, ya, kenapa kamu tidak terima Yesus kawin? Adakah data di Bible di mana Yesus, jika memang Yesus tidak berkawin, sebut satu ayat dalam Bible di mana Yesus menyatakan dirinya tidak berkawin? Di mana datanya? Memang nggak ada disebut karena dia nggak pernah tahu. Ya sudah, lantas Anda tahu dari mana kalau Yesus tidak kawin? Dia nggak pernah kawin, Pak. Iya, mana datanya kalau dia nggak pernah kawin? Ini hanya dengan 3,5 tahun, Pak. Enggak, yang saya tanyakan, Anda tahu dari mana kalau dia tidak pernah berkawin? Mana datanya? Anda tahu dari mana? Nggak ada, memang nggak pernah kawin. Mana datanya? Anda tahu dari mana? Justru nggak ada dia kawin, makanya nggak ada data aja. Kalau ada dia kawin. Saya udah tunjukkan data, di mana data itu mengarah dia berkawin. Tidak ada data. 12 nomor 3, Markus 14 nomor 3. Lalu dikorelasikan dengan Yohanes 2 nomor 4 gitu loh. Sekarang jika memang dia tidak berkawin, mana datanya dia menyatakan dia tidak berkawin? Atau perkataan satu murid yang mengatakan dia tidak berkawin, mana datanya? Saya mau tanya dulu, di mana ada datanya rupanya Yesus kawin? Tunjukkan dulu. Loh, tadi Yohanes 12 nomor 3. Markus 14 nomor 3, Yohanes 2 nomor 4. Nggak ada di situ Yesus kawin. Bukan nggak ada, cuman kau cemburu, makanya kau bantah. Bukan nggak ada, kau cemburu gitu loh. Makanya kau bantah, kau nggak terima kenyataan, kau masih mengharapkan Yesus tidak kawin. Tapi cemburumu cemburu buta, cemburumu cemburu buta. Tak menerima kenyataan yang ada. Move on lah Oten, bahwasanya dia kawin. Saya mau tanya dulu, Bang. Boleh? Perlu dipertanyakan ini ya, tentang kenormalan kalian. Masa kalian cemburu ketika laki-laki dewasa kawin sementara kalian tuh laki-laki? Yang bisa Saya mau tanya dulu, Bang. rupanya di luar negeri sana ya, Anton sama Anton bisa kawin. Saya mau tanya dulu, boleh nggak? Apa itu Dinda? Nah, gitu dong. Gantian lah. Al-Quran. Ini Jin, sebelum Bang John Peter bertanya, ini ada pesan buat Bang Faro dari Bang Ahmad Dahlan 1551 yang ada di YouTube Estina Ganar. Bun, salam Bang Faro, sedekahkan madu 1, saya transfer sekarang katanya. Oh, berarti 5 ya, 5 botol ya. Oke. Lanjut. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Abad keberapa? Ya, abad keberapa, Bang? Apa itu? Al-Quran turun ke dunia. Oh, memasuki abad ke-7. Dibawa oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Wahyu pertama itu turun di Gua Hira. Ya, 5 ayat surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi khalaqal apalagi lupa aku jadinya. Oke. Itu waktu Tuhan menyampaikan itu ke Dinda, on cam lagi lah. On cam lagi Dinda. Waktu Tuhan menurunkan Al-Quran itu ke Nabi Jibril ya. Nabi Jibril. Malaikat ya. Jibril jadi nabi. Salah satu alasan kenapa kalian Kristen belum syahadat, karena kalian nggak ngerti tentang Islam. Jibril itu bukan nabi tapi malaikat Dinda. Itu tadi tanya. Nabi apa malaikat? Itu waktu Tuhan sampaikan ke malaikat. Katanya sudah ditransfer, boleh dicek. Ya, alhamdulillah. Dari Bang Ahmad Dahlan ya, udah ditransfer. Sampaikan ke siapa, Pak? Pak Bre, udah kemana? Udah hilang. Bentar, Bang Faro ngecek itu, ngecek transferan.
Udah gajian dia. Ya, lanjut apalagi Dinda? Nggak ada pesan madu bang, gratis. Lanjut. Ya, lanjut apalagi Dinda? Itu maksudku bre. Waktu Tuhan menyampaikan itu ke malaikat Jibril, itu ke mana? Ke mana diilhamkan Pak? Ke siapa? Ke Nabi mana atau ke siapa gitu? Ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus waktu diterima itu oleh Nabi Muhammad, Saksi, nanya saksi pasti. apakah memang ada saksinya bang? Misalnya Ya, ada benar, ada kawan-kawan saksi. Nabi Muhammad itu rame-rame melihat, mencatatkan gitu. Ada Pak ya? Oke. Ya, kita sepakat dulu ya. Ya, ketika seorang nabi menerima wahyu tapi tidak ada saksi, berarti dia tidak terima wahyu, betul? Kamu begitu? Mau semuanya begitu? Saya mau nanya itu aja bang. Enggak, yang saya tanyakan. Ketika seorang nabi menerima wahyu atau menerima firman, harus ada saksi. Kalau tidak, ya firman yang dia terima itu adalah palsu, betul? Tidak ada saksi. Setuju? Begitu maunya? Oke. Tidak ada saksi ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu di Gua Hira. Tapi dalam Yohanes 17 nomor 8 dan Keluaran 20 juga, ketika Musa menerima Taurat, ketika Yesus menerima firman, dia juga tidak dapatkan saksi. Di situ juga tidak ada saksi. Berarti dalam Yohanes 17 nomor 8, dalam kitab Keluaran, Yesus dan Musa telah berbohong. Gimana? Yesus itu berfirman di muka bumi ini. Kan itu diakui oleh murid-muridnya, dicatat semua apa. Kembali lagi didustakannya Bibel. Karena gini Pak, Makanya aku bilang kalian masih karistik. Baca ini. Yohanes 17 nomor 8. Yesus menerima firman. Nih. jelas tertulis itu di Yohanes 1 ayat 1. Nih. Pada mulanya adalah firman-firman. Iya, nggak apa-apa Dinda. Dan firman itu adalah Allah. Kabur ya. Pada Bentar. Ini relmi jelek kameranya ya. Nih, baca ya. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, ku di sini siapa? Huruf besar. Huruf apa dia Pak? Huruf kecil atau huruf besar? Huruf besar. Iya, ku di sini siapa? Siapa? Ku di sini siapa? Terus baca Bang. Iya, ku di sini siapa? Huruf besar di sini. Ku di sini siapa? Sekarang saya tanyakan. Yaitu Yesus. Ketika Yesus menerima firman, Sekarang saya tanyakan, ketika Yesus menerima firman yang tertulis dalam Yohanes 17 nomor 8, siapa saksinya? Saksinya kan Yesus sendiri yang datang ke dunia ini. Kan Saya nggak tanya itu. Saya nggak tanya itu. Ya, di dalam Yohanes 17 nomor 8 narasinya Yesus berkata, sebab segala firman yang telah kau sampaikan kepadaku. Ya, Yesus menerima firman itu dalam Yohanes 17 nomor 8. Ya. Ya, ketika Yesus menerima firman dalam Yohanes 17 nomor 8, siapa saksinya? nggak ada murid-muridnya di situ. Kan ada murid-muridnya Pak. Di Semua. mana di situ. Nggak. datanya dikatakan murid-murid ada ketika Ada Yesus murid-muridnya di situ. Di mana datanya dikatakan murid-murid ada ketika Yesus menerima firman? Ini kan Yohanes itu kan Yohanes Pak. Makanya disaksikan itu. Yohanes. Itu kan tulisan Yohanes di situ. Iya, di mana datanya Yohanes hadir, Yohanes ada ketika Matius. Dengar lu. Di mana datanya dituliskan ya bahwasanya Yohanes ada ketika Yesus menerima firman. Di mana datanya? Datang ke dunia ini Yesus. Ya kan? Itu didampingi oleh murid-muridnya. Apa perbuatan? Enggak saya tanya itu. Ya sudah yang kamu Yang baca saya ini. tanyakan, ketika Yesus menerima firman dalam Yohanes 17 nomor 8, Anda katakan Yohaneslah saksinya. Di mana data dikatakan, tertuliskan, Yohanes ada ketika Yesus menerima firman. Di mana datanya? Bang,
Yesus itu datang ke dunia ini. Ya. Jelas itu tertulis di Yohanes 1 ayat pertama. Saya nggak tanya itu. Ini dulu, biar jelas. Inilah alasannya kenapa kalian masih Kristen. Kalau ditanya pasti mutar-mutar. Makanya kalian saya sebut iblis mutar-mutar. Yang saya tanyakan, ketika Yesus menerima firman, siapa saksinya? Tertulis bahwasanya murid-murid Kan murid-muridnya. Oke, di mana datanya tertulis bahwasanya murid-murid menyaksikan ketika Yesus menerima firman? Di mana datanya? Kalau tidak ada saksi atau apa, nggak akan bisa dituliskan Yohanes di situ karena Loh, ada bisa orang Yohanes buta huruf aja bisa menulis firman. Yohanes yang buta huruf saja dia bisa menulis, kalian percaya? Lagi kalau dia ngarang dia lebih percaya, kalian. Kau baca dalam KPR 4 nomor 13, di mana di situ dikatakan Petrus dan Yohanes itu adalah agromatos, buta huruf, nulis kitab, oten percaya. Namanya lu sampean. Emang Muhammad bisa nulis baca? Dia yang menulis Al-Quran bukan Nabi Muhammad SAW, tapi sahabat. Nabi hanya membacakan, mentalaki. Jadi sahabat menuliskan. Muhammad bisa tulis baca enggak? Nah, yang menulis Al-Quran itu bukan Nabi, tapi sahabat yang menuliskan. Sahabat mendengarkan ketika Nabi membaca, ditulis oleh sahabat, gitu loh. Yang jadi pertanyaan saya tadi, gitu loh. Di mana datanya dikatakan murid-murid menyaksikan Yesus ketika menerima firman, mana datanya? Makanya kalau nggak nokoh, nggak oten namanya gitu. Sudah dijelaskan di situ, udah sampean baca, itulah kesaksiannya. Mana nama saksinya? Yohanes kan dituliskan itu. Bang, Ya. apa yang tertulis di situ di Injil itu, ya perjanjian baru itu adalah murid-murid Yesus yang menyaksikan apa perbuatan Oke, Yesus. mana datanya? Mana datanya? Yohanes hadir atau menyaksikan ketika Yesus menerima firman. Mana datanya? Bang, Di mana datanya? kan udah penjelasan. Kalau masalah data dituliskan di situ tidak ada karena dia udah bersama. Tidak ada. Memang dia sudah bersama-sama dengan Yesus dia. Tidak ada kan? Jadi gini, Dinda. Jadi gini. Dia kan bersama-sama dengan Yesus. Jadi poinnya itu begini, Dinda. Islam itu disiarkan, dikabarkan dengan penuh kejujuran tanpa tipu-tipu. Kami jujur mengatakan, tidak ada saksi ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu di Gua Hira. Karena memang tidak ada ketentuan setiap para nabi ketika menerima firman harus ada saksi. Karena seluruh para nabi ketika dia menerima firman tidak ada saksi. Karena jika ada saksi pada saat itu, maka orang yang menyaksikan itu pun juga nabi. Jujur kami, tapi kalau Kristen, izin ya Bang Dinda John Peter, kalau Kristen ketika mensiarkan Kristennya itu penuh dengan pembohongan dan juga penipuan. Enggak mau jujur itu di awal. Hingga akhirnya ketika kau didesak kamu dengan data, didesak kamu dengan dalil, baru kau jujur, nggak ada saksinya. Tapi kalau di awal, andai kan lawan bicaramu bisa kau tipu, maka kau tipu dia bulat-bulat. Karena memang tidak ada data di dalam Bible di mana dikatakan Yohanes ataupun murid-murid menyaksikan ketika Yesus menerima firman. Yang lebih nggak masuk akal lagi nih tulisan Biblemu ini, contohnya tulisan Yohanes ini, Dinda, yang nggak masuk akal lagi, ya. Izin ini buat teman-teman Kristen ya, supaya kalian gunakan ini kalian ya untuk berpikir. Yang tertulis dalam Yohanes 1 nomor 1 yang ditulis oleh Yohanes. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Tuhan. Firman adalah Tuhan. Ketika dalam kondisi pada mulanya firman, pada saat itu sudah ada rupanya Yohanes. Ketika dalam kondisi pada mulanya ada Sudah ada Yohanes, sudah lahir Yohanes pada saat itu rupanya. Ketika dalam kondisi pada mulanya adalah firman. Apakah Yohanes sudah lahir? Sudah. Belum. Sudah. Ketika dalam kondisi pada mulanya adalah firman, Yohanes sudah lahir. Bang, ya. Nabi Mika. Kok Nabi Wika? Dengar dulu Bang, tadi kamu bicarakan, kamu bilang tadi masalah Yesus sudah lahir apa belum? Bisa ceritakan tentang
bahwasanya Yohanes belum lahir. Dengar. Nabi Mika mencatatkan itu 700 sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus, dia sudah menyatakan itu bahwasanya Yesus Kristus itu lahir di Bethlehem. Gak ada datanya itu. Gak ada datanya itu. Bang. Itu Dengar dulu, Bang. teknologi itu. Tunggu dulu, Bang. Sejaman itu Yohanes itu sudah ada. Sejaman itu Yohanes itu sudah ada, Pak. Jadi jangan bilang Yesus Yohanes adalah Yang saya tanyakan gini. Ketika di dalam Yohanes 1 nomor 1 tertulis, pada mulanya adalah firman. Sekarang saya tanya, ketika dalam kondisi pada mulanya adalah firman, ya, apakah pada saat itu sudah ada Yohanes? Ya sudah ada, Pak. Makanya tadi Tidak ada. Berarti Bibel Anda bohong ya. orang Karena ternyata pada mulanya adalah Yohanes. Sudah ada Yohanes, Bibelnya bohong teman-teman. Yohanes menuliskan itu, Pak. Hah? Gimana? Itu kan murid-murid Yesus yang menuliskan itu. Nabi Yang menuliskan mana? semua isi Yohanes itu dia yang menuliskan itu. Siapa yang menuliskan? Yohanes. Nah, makanya aku tanya, ketika Yohanes 1 nomor 1 berisikan pada mulanya adalah firman, berarti pada saat itu Yohanes sudah ada. Ya sudah ada, Pak. Tadi sudah penjelasan Benar, pada mulanya adalah firman dan Tuhan Yohanes. Yesus ke dunia ini. Nabi Mika sudah Pada menyatakan mulanya, berarti pada mulanya adalah firman dan Yohanes. gini loh. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman Iya, yang saya tanyakan gini, Dinda. Yohanes tahu dari mana pada mulanya adalah firman? Sementara kalau kau jujur, Yohanes belum lahir pada saat itu. Karena ketika dalam kondisi pada mulanya adalah firman, segala sesuatu di alam semesta ini belum ada. Karena di dalam iman Kristen, segala sesuatu yang ada di atas bumi ini itu dijadikan dari firman, betul? Kenapa dituliskan seperti itu? Karena Yesus berfirman kepada murid-muridnya. Yesus ini Di mana lagi di Bible yang dikatakan itu Yesus berfirman? Di mana? nah, Di mana di Bible ada tulisan Yesus berfirman? Pak. Dengar dulu, Bang. Yesus ini John, dari kota ke kalau kota, udah dari malu desa ke kabur aja, Bang. desa, dan Itu udah rumah makin ibadah ke kencang rumah panggil ibadah. jadi. Dia memberitakan